Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kakak mau membahas fisika kelas 10 yang bertema usaha dan energi. Usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda mengalami perpindahan. Jadi contohnya adik-adik, ini mula-mula benda diam mengalami perpindahan sampai sini ya adik-adik. Misalnya ini A berpindah sejauh B. Benda tersebut berpindah, ini namanya perpindahan S, yang mana benda tersebut bisa berpindah karena ada gaya yang bekerja pada suatu benda tersebut. Nah, di mana usaha itu dilambangkan dengan W. Satuannya adalah Joule, F itu gaya, satuannya Newton, dan S perpindahan dari A ke B, satuannya adalah meter. Adapun rumus usaha yang paling umum adalah W sama dengan F dikali S. Nah, seperti ini. Ini pernah kalian temui pada pelajaran SMP kelas 8 ya. Seperti itu adik-adik ya. Nah, mengapa dia rumusnya sangat sederhana? Karena dia bekerja pada bidang datar. Lalu, usaha itu bisa bekerja pada membentuk sudut. Contohnya seperti ini. Nah, untuk gaya membentuk sudut theta terhadap horizontal, ini anggaplah satu benda ya. Kalau lurus itu tadi W F kali S ya. Namun jika dia membentuk sudut, contoh, kenapa dia dikatakan F sin theta? Karena dia tidak mengapit ke sumbu, misalnya ini sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu Y. Maka kalau tidak mengapit artinya sin theta, tapi kalau dia mengapit ke sumbu X artinya cos theta. Maka dapat disimpulkan bahwa usaha sama dengan gaya membentuk sudut dikali perpindahan. Nah, contohnya bagaimana? Gaya yang bentuk sudut. Contoh nih, sebuah koper yang ditarik yang membentuk sudut. Contoh sudutnya 60 derajat. Terus begitu ya adik-adik ya. Nah, agar adik memahami, kita akan membahas soal ya. Berikut soalnya. Nah, oke. Kita masuk ke soal. Untuk soal pertama ini sebuah gaya yang bekerja pada balok sebesar 20 Newton. Ingat ya, pada bidang datar. Kalau pada bidang datar, langsung aja kita pakai rumus yang ini ya. Sehingga balok berpindah sejauh 2 meter, hitunglah usaha yang dikerjakan, gaya F pada balok tersebut. Oke, untuk memudahkan kita, maka kita akan membuat diketahuinya apa adik-adik. Bekerja pada balok 20 artinya gaya ya. F sama dengan 20 Newton. Oke, lanjut. Berpindah sejauh 2 meter artinya dia mengalami perpindahan. Apa itu perpindahan? Itu S. S-nya 2 meter. Oke, ditanyanya apa adik-adik? Hitunglah usaha. Artinya yang tanya adalah W. Oke. Mari kita menyelesaikannya. Oke. Jawab. W sama dengan F dikali S. Nah, yang membedakannya adalah karena dia tidak membentuk sudut, artinya pada bidang datar. Langsung aja kita masukin rumus yang simple dan sederhana ini. F 20N, S-nya berapa? 2 meter. Oke. Set. 20 Newton dikali 2, 40
N per M atau 40 apa W tuntutannya? Joule. Oke ya. Sampai di sini kita udah selesai. Aduh, sorry. Apa ya? Tuh, untuk lain ya. Jadi W sama dengan F dikali S. F-nya 20 kali 2 meter. Susah ya. 2 meter 20 Newton dikali 2 meter dan 40 Newton per M sama dengan 40 Joule ya. Oke, selesai. Contoh soal kasus pertama. Oke, lanjut ya adik-adik ya. Ada contoh di mana sebuah usaha yang membentuk sudut ya. Oke, lanjut soal kedua. Sebuah koper yang ditarik membentuk sudut 60 derajat. Ingat, dia ada sudutnya ya. Jadi kita memakai rumus yang ini. W sama dengan F cos theta dikali S. Dan membutuhkan karya sebesar 60 Newton. Ini F, tentukan usaha yang diperlukan untuk menarik koper. Sama pertanyaannya. Berarti dia itu mencari sebuah usaha ya jika berpindah sejauh 10 meter. Oke. Masuk ke penyelesaian ya. Kita buat dulu diketahuinya apa. Sudut itu theta ya, 60 derajat. Oke. Membentuk gaya 60 Newton. Oke. F sama dengan 60 Newton. Nah, ini koper udah sama 10 meter, artinya S ya. S dikali 10 meter. Ditanya apa adik-adik? Ditanyanya tentukan usaha. Oke, W ya. Jadi adik-adik tidak usah bingung lagi. Kalau dia rumus sudah pasti memakai rumus F. W sama dengan F cos theta dikali S. Oke. Penyelesaiannya sebagai berikut. Jawab. W, tulisan saya jelek sekali ya. Sorry. W sama dengan F cos theta dikali S. F-nya berapa tadi? 60 Newton cos ya. Cos 60 derajat dikali S 10 meter. Oke, masuk ya. 60 Newton cos 60 derajat berapa? Setengah ya? Setengah bukan? 10 meter. Oke, lanjut ya. W sama dengan ini kita 5. Oke, 60 dikali 5 300 Joule ya. 300 Joule. W sama dengan 300 Joule. Nah, oke. Bagaimana adik-adik? Simpel kan? Nah, seperti itu ya. Terima kasih.